Menjuah man banta krina. Memang pindo pendeta binai caca ampor kam kari khotbah bang nina. Akan aku coba khotbah bahasa Karo bahasa Indonesia. Ngundekah sa kabanjahe. Agak repot aku memang bahasa Indonesia, tapi aku coba bahasa Indonesia versi Karo. Bahasa Indonesia versi Karo. Dan menjuah juga buat semua jemaat GBKP dimanapun kita berada saat ini. Kita sangat berbahagia hari ini bisa bersama-sama membuka kunci rumah pastori Runggun GBKP Surabaya. Kita dihadiri oleh banyak jemaat, banyak sahabat-sahabat, Kerina Pertua Diaken, Ketua Runggunta, Sembilan Bergana, Panitia Pembangunan, keluarga besar Abang Tasuka Piring, Kapolda Jawa Timur ya. BGP keluarga Pandita dan tim ibadah. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi pondasi dari renungan kita dalam ibadah ini. Kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 11 sampai yang ke-13. Kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 11 sampai yang ke-13. Maka sekarang hai anak-anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberi kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah takut, dan janganlah tawar hati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini satu kegembiraan yang sangat besar di kita kalangan jemaat GBKP, karena klasis kita ada 27, runggun kita ada sekitar 620, dan tempat kita beribadah itu ada sekitar 968 se-Indonesia. Dan tempat ibadah kita rumah ibadah kita masih sekitar 50%. Kita sungguh bersyukur Tuhan mengizinkan GBKP Surabaya itu bisa mendirikan sebuah rumah menjadi tempat bagi pelayanan kita. Dalam Alkitab itu rumah bukan sekedar tempat berlindung. Maka dulu Allah selalu memberi petunjuk bagi bangsa Israel untuk membangun rumah tempat ibadah yang memiliki banyak aspek-aspek yang sangat-sangat penting kita pahami. Jadi pertama, bangsa Israel bernama pengembara. Bangsa Israel ini pengembara. Mulai Bapak Abraham, Ishak, Yakub sampai seterusnya, termasuk bangsa Israel yang sempat juga menjadi bangsa pengembara. Salah satu keunikan bangsa Israel ini adalah dimanapun mereka berada, yang pertama mereka selalu bangun adalah tempat beribadah untuk menunjukkan kesetiaan mereka bagi Tuhan. Kalau zaman Bapak leluhur Abraham, Ishak, Yakub, bukan hanya gereja, rumah itu harus juga menjadi gereja. Maka tiap rumah kala Israel menjadi tempat ibadah, mirip-mirip seperti teman kita orang Bali ya. Orang Bali itu di tiap halaman rumah ada tempat untuk memberi kehormatan bagi Tuhan. Sebenarnya teman kita orang Bali ini yang paling tepat. Kala karo laban nabas rumah ingan di batana juma bana jeb galoh sitabar. Sayang juga ya, kok di juma. Aneh juga orang karo ini. Di Tanah Karo banyak juga aku ingatkan kepada teman-teman. Mamre kita kalau bawa mobil itu lewat sungai dia kleksoni, katanya ada di situ sirtima, entah begu, entah keramat. Masa pula titi klek dikasih klakson. Maunya tiap lewat rumah Tuhan lah, masa pula titi kari klekson itu begu na kari keke enggoma ngorang mentas impal nda ini na ikut-ikut na kam. Lebih bagus gereja kam kleksoni Tuhan pamit lewat anak ndu gitu supaya tetap kam di arah-arahnya. Masa pula begu juma pula di kleksoni.
Maka man bandu kena perpulun GBKP sinon tona siaran enda ulanai titi kelek soni itu. Lebih bagus rumah pertoton gitu ya, supaya kita sungkem sama Tuhan tiap pergi atau tiap datang. Posisi rumah ibadah dalam tradisi perjanjian lama kalau kita lihat di padang gurun itu di tengah. Lalu dikelilingi oleh 12 kemah suku-suku Israel. Jadi orang Israel itu sebelum ke gereja atau ke kemah suci, mereka berkumpul dulu di 12 kemah suci. Pokoknya suku Juda ngumpul lebih dengan orang suku Juda, Benyamin dengan Benyamin, Gideon dengan gitu semua, Naftali dengan Naftali gitu. Dan itu faedahnya banyak. Karena Tuhan pernah berkata kepada orang Israel, sebelum engkau beribadah, berdamai dulu dengan saudara-saudaramu, seninamu, maka kamu ke gereja, gelah lang pertoton duman Tuhan. Makanya cara orang Israel itu mendesain rumah ibadah, rumah kemah suci dikelilingi oleh perumahan suku dan rakyat. Jadi sebelum ketemu Tuhan, kita ketemu sesama. Ketemu sesama itu memiliki aspek sosial yang sangat penting. Dan ketika orang Israel sampai di Jerusalem, coba kamu lihat Bapak Ibu yang sudah pernah ke Jerusalem, kuakap pinggang kamu ke Israel ya. Aku pernah melakukan literatur research di sana waktu aku studi liturgi. Jadi kota Jerusalem itu dikelilingi oleh tembok. Di tengah kota Jerusalem ada satu rumah ibadah besar dan di 4 pintu gerbang kota. Ada 4 pintu gerbang kota, utara, selatan, timur, dan barat. Dan perhatikan di tiap gerbang itu ada gereja juga. Dan di depan gereja itu halamannya luas. Dan setiap halaman itu fungsinya adalah ketika orang Israel mau keluar dari kota Jerusalem dan mau masuk ke Jerusalem, tempat itu dipakai untuk berkumpul, bersosialisasi, beramah tamah. Jadi sebelum masuk ke rumah Tuhan yang paling utama, kita juga harus beribadah bersama dulu, bersama keluarga dan saudara gitu. Mau keluar dari Jerusalem pun ke negara lain, kita beribadah dulu. Berjuang pian darat, beribadah lebih. Darat nari masuk kuku tapi beribadah lebih. Dan beribadahnya bukan hanya ketemu dengan Tuhan, tapi ketemu dengan sesama. Mari kita lihat ini satu landscape spiritual, bahwa apapun yang kita kerjakan, baik dalam pembangunan rumah, pembangunan ekonomi, maupun pembangunan gereja, itu perlu memiliki dimensi-dimensi membangun kinerja sadam, membangun kiniteken, membangun kehamatan. Jadi, kurasa itulah yang penting ya. Surabaya sudah bangun, diberikan di banta-banta gereja di tanah yang super premium posisinya. Dan lokasi rumah ini juga. Lakandoh Saka, gereja nari, Kesain Pembelangka. Berarti jenda cocok ingan PJJ larang ngadi termasuk motong besa ada B2 betelu matandung kay betelu betelu kaban saya berbelit-belit sok betelu ni ngene gunari mahal. Jadi saya memiliki keyakinan suruh dibatakan panitia pembangunan menyenter-nyenter lokasi ini ditunjukkan oleh Tuhan, karena lokasi ini memang strategis juga untuk tempat berkumpul. Rumah pada tradisi orang Israel itu bukan hanya tempat berdoa, tapi tempat hidup bersama. Tempat hidup bersama. Rumah ibadah dan rumah jemaat pada dasarnya tidak memiliki perbedaan, karena kata gereja atau kata rumah ibadah bukan ibadahnya yang di sana pertama muncul, tapi rumah lalu diberi identitas dengan ibadah. Ibadah dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata abad. Abad berkembang jadi kata abadah, ibadah dalam bahasa Indonesia. Jadi ibadah sebenarnya itu adalah sebuah kata sifat, bukan kata kerja. Kata sifat. Ibadah itu adalah sebuah karakter atau sifat yang melayankan diri, sehingga melalui diri Yesus, diri Allah kita itu, semua orang terberkati, melalui jelma majoh-juah. ICP jumparas ia zore. Itulah arti sifat ibadah. Melayankan diri, membagikan diri, membuat segala sesuatu yang bertemu kita itu menjadi terberkati. Itulah arti ibadah.
Maka ibadahlah sebuah aktivitas yang terjadi hari Minggu. Ibadah itu karakter. Dan karena dia karakter, maka itu berlaku 24 jam. Maka sifat Alkitab itu selalu menyebut Yahweh memiliki karakter abodah. Abodah. Dari kata abadah ininya muncul beberapa nama yang mungkin pernah kita kenal di kalangan jemaat. Abadah, Abdi, Obed, Abdiel, Abednego, dari situ semua datangnya. Jadi kalau kamu mengenal nama orang tertentu, Abdi, Obed, Abdiel, Abednego, itu artinya orang-orang yang memiliki karakter seperti Yahweh, yang membagikan diri, melayankan diri demi kebaikan orang lain. Itu arti abodah. Maka diri jenda gelardu abdi, gue saruku guna diri na perlu itamotong lembu. Ganti gelar. Gelar bapak bukan. Belakangnya. Jadi abdi artinya melayankan diri. Itu karakter Yahweh loh. Jadi bukan kata kerja, bukan kegiatan itu, tapi kata sifat atau karakter yang mewujudkan dirinya dalam bentuk kerja, gitu ya. Jadi perubahan karakter Yahweh itu abodah, maka itu berlaku 24 jam di semua ruang dan waktu. Senin sampai Minggu, bukan hari Minggu itu karakter ibadah. 24 jam. Pantas saja Yahweh pernah mengkritik orang Israel dalam kitab Yesaya 13 ayat 13 katanya gini. Mutahateku megi dendendu cigateku persembahan dunia. Kenapa? Padahal orang Israel rajin loh gereja. Kolektenya galang-galang, orang Israel ini kolektenya kan 1 lembu sebulan. Tentu sekali lembu 40 juta. Sempat kak 40 juta kolekte kalau GBKP, ini gereja terkaya loh sedunia ini. Kolekte kita dibanding dengan orang Israel dulu, ngeri kali orang itu. Pemuta hateku nina dibata. Kenapa? Karena hari Minggu cakala Israelenda bujur Senin sampai Sabtu lit perlat-lat. Maka kita kalak Surabaya, si bangun gereja ta, si bangun rumah ada ingan tanahkan kebujur, ingan tanahkan kelang ate. Tuhan, itulah ibadah sejati, daily life. Makanya aku di status WA aku kali ini, aku selalu menulis bahwa every day is Sunday for GBKP. Setiap hari adalah ibadah bagi gereja GBKP. Dan negara-negara yang menganut filosofi teologis ini cepat berkembang. Pada negara-negara reform. Negara reform itu seperti Jerman, Prancis, Inggris, Amerika. Negara-negara yang menganut teologi reform, bahwa setiap hari adalah ibadah dan setiap pekerjaan adalah panggilan Tuhan. Perhatikan, Jerman cepat berkembang, Prancis, Inggris cepat berkembang. Ini negara-negara yang mengimani bahwa setiap hari adalah ibadah. Maka akulah pernah aku pergi ke Jerman, ngelek Sony jelma. Dan sampai hari ini aku kejangkit itu karena pernah aku sekolah. Kejangkit itu aku nggak pernah hidup klaksonku. Sampai detik ini lewat Zaitun, lebih bagus aku ngerem daripada Zaitun ku klaksoni. Inilah karena sakit jantung nama terempet teh kuka. Sakit keria. Sakit keri Zaitun teh kita kang perpanna. Iya kan? Milik lagu. Ula sakit kena kasrunggun tasima berat nina. Asal sakit kam depisit kin GBKP. Ula kam sakit. Gitu ya. Jadi pemana la pelije polisi kalau Jerman nggak pernah melanggar lampu merah. La pejendahara naras-naras mamre labo bunikan nasen bas kos kaki tupung dapat gaji gitu. Lape je jemaat seri ya bujur nang kira kolek te ruang persikapan ras engkira omset tiga. Dan itulah yang membuat negara ini cepat berkembang. Kita kala Indonesia umumnya kan li je pengawas maka bujur begitu. Sangat sakral baru kita bujur, dan ketika tidak sakral kurang-kurang. Adi hari Minggu dan dupinang kopi sering bujur nas ketua runggu. Luli beda. Yang membedakan kita ini orang percaya atau tidak ada Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu gitu. Maka aku panditan, aku peragakan itu. Bukan hanya hari Minggu aku bujur. Bukan hanya hari Minggu aku memberi berkat. Aku panditan kebetulan izinkan Tuhan aku studi pertanian. Mendalami dunia pertanian aku kemarin di Munchen sama di Israel. Jadi aku itanakaro
Aku melatih pembuatan pupuk organik, pertanian organik, peternakan organik, pembuatan kompos dan pendauran ulang sampah. Hampir memproduksi sekitar 2-4 ribu liter pupuk organik per minggu bersama permata kita yang nganggur. Jadi kucobakan bagaimana supaya hidup kita ini terus menjadi sebuah kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Lang aku loli jumangku, juma kalak ngakuban mezile, peternakan kula bolit, asuh-asuhan perpulungan ngakuban bur. Gitu. Jadi tugas kita sebenarnya adalah membawa kesejahteraan bagi orang lain. Itulah ibadah yang sejati, membawa kesejahteraan. Tak heran bangsa-bangsa atau negara yang mengimani ini, negaranya cepat berkembang, tapi orang-orang yang melihat hari Minggu sebagai sakral tapi Senin sampai Sabtu tidak, negara sebagai korupsinya luar biasa tinggi karena hari Minggu kita jujur, Senin sampai Sabtu taki pacikna lah terperiksa luar biasa nih ya. PR tak kalah GBKP. Maka mari kita lihat apa kata Raja Daud kepada anaknya Salomo. Maka sekarang hai anakku, kiranya Tuhan menyertai engkau, berhasil mendirikan rumah Tuhan. Kita lihat tadi rumah Tuhan itu sebagai tempat beribadah gitu ya. Ibadah berarti tempat kita men-share segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi orang lain. Jadi ya dibaca si terjemahkan yang lebih detail bahwa hai anakku, sekarang kiranya Tuhan menyertai engkau sehingga engkau akan membuat hidupmu setiap hari sebagai rumah ibadah Tuhan. Hidupmu setiap hari adalah tempat beribadah. Bagai-bagai pandita rumah yang bandingan pulong. Ingan ugama kajelma menjuah-juah bagaimana? Ugama kajelma sikap bagaimana? Biarlah gereja kita dan rumah pastor ini di Surabaya itu secara apapun menjadi berkat ya. Beberapa ahli psikologi berkata bahwa jalur masuk informasi manusia ke otaknya untuk mengubah mindsetnya itu ada 4 jalur, karena manusia itu memiliki 4 tipologi sensorik ya, tipe digital, visual, kinetik dan audio. Jadi hebatnya Tuhan Allah kita itu mencipta dunia ini sangat memperhitungkan alat-alat sensorik kita, maka dia bekerja bisa dilihat, dia berfirman bisa didengar, dia menyentuh bisa terasa, dan dia juga memberi kita akal supaya dari sisi logika kita tersentuh. Gereja tidak hanya boleh bermain dalam proses-proses pemaparan firman Tuhan, karena itu yang akan menangkap orang bertipe digital, orang-orang yang membutuhkan data untuk diproses oleh otak. Ada orang bertipe audio, idah nama kayatu. Ada orang bertipe kinetik, tersentuh baru berpercaya. Ada orang bertipe audio, entah bahkan nama gisa maka ia percaya. Ini PR kita loh GBKP. Tahu kamu kenapa gereja karismatik cepat berkembang? 4 tipe ini disentuh oleh gereja karismatik. Audio na enak, sound system na keren, khotbah na oke, musiknya keren. GBKP kadang-kadang tata ruang kita pun bikin sound system storing mungkin. Saat teduh tetang aku kendosa ngok kakik na ka sound system lah kasurung ngaku dosa turah ka dosa antaban gereja. Ngunduh rendai luhe rempat masuk kulina kubas ikut ras dosa na. Ada jemaat kita begitu ya, tipe audio. Ada jemaat kita tipe visual, idah nakin mahkamah yang mantap. Aku pernah salah sada inganku melayani di gereja CCP, Christian Church of Philippines. Tata ruang gereja saja tatap kinpeng bagina 6 surga begini. Cek dulu aja ke kitab Yesaya ya. Kuidah Tuhan, ibas rumah pertotona, jubah na bagenda, biu bagenda. Wah, ketemu aku dengan Tuhan ini. GBKP melala kel idah kami lengah peduli pada aspek tata ruang. Tuhan itu juga hadir loh lewat tata ruang. Dia juga hadir lewat sentuhan kinetik, sentuhan baik secara fisikal maupun feeling. Ya, di gereja-gereja singgo mulai angkanya dan kesainah narikin penggom teguna nande bapak teku gereja dakapna taruh kena kubas. Kedekatan itu maksudnya.